Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 2 Juli tahun 2023. Pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Dia mengaruniakan rohnya atas hambanya. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Dia mengaruniakan rohnya atas hambanya. Dan ayat firman Tuhan Yesaya 42 ayat 1, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sekali lagi, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 1. Kepada Yesus yang mengosongkan dirinya untuk keselamatan umat manusia yang sesat, Roh Kudus diberikan tanpa ukuran. Jadi itu akan diberikan kepada setiap pengikut Kristus apabila segenap hati diserahkan untuk ditempatinya. Tuhan kita sendiri telah memberikan perintah, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan perintah ini adalah juga suatu janji dari kegenapannya. Itu adalah kesenangan yang baik dari Bapa bahwa di dalam Kristus seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Tuhan ingin Anda bekerja bukan dengan meremehkan diri sendiri atau putus asa, tetapi dengan iman dan harapan yang paling kuat, dengan keceriaan dan sukacita mewakili Kristus kepada dunia. Agama Yesus adalah sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Saat kita menyelidiki kitab suci dan melihat kerendahan hati Bapa yang tak terbatas dalam memberikan Yesus kepada dunia, agar semua orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Setiap kekuatan dan eksistensi kita harus digunakan ke dalam aktivitas untuk memberikan pujian dan hormat dan kemuliaan kepada Dia atas kasih-Nya yang tak terkatakan kepada anak-anak manusia. Marilah sekarang kita bekerja seperti yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita harus meningkatkan setiap kesempatan untuk menarik jiwa-jiwa kepada Kristus. Pekerjaan yang akan dilakukan oleh umat Tuhan dinyatakan dalam kata-kata inspirasi. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang-orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dia tidak akan gagal atau putus asa sampai Dia menetapkan penghakiman di bumi, dan pulau-pulau akan menunggu hukumnya. Jadi luar biasa saudara, kalau Allah berkata kepada kita bahwa kita ini adalah hamba-hambanya yang Dia pegang, hamba-hambanya yang adalah pilihannya. Luar biasa kalau kita bekerja bersama-sama Kristus. Kita bekerja bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, maka kita akan digunakannya. Kita akan dikatakan Tuhan, kita ini adalah hamba pilihannya. Kita ini dipegang olehnya. Kita adalah tangan kanannya. Kalau Roh Kudus bekerja melalui kehidupan kita, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di atas muka bumi ini, bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Mari saudara, jadilah hamba Tuhan, jadilah anak Tuhan, jadilah murid Yesus yang setia, agar kita boleh menyinari bumi ini
dengan sinar kemuliaan Allah untuk membawa banyak orang boleh setia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu yang begitu indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami boleh dipegang oleh Tuhan, kami boleh digunakan oleh Tuhan untuk menyinari dunia ini dari kegelapan. Berkati kami hari ini di setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan, kami tidak sendiri, tetapi Tuhan selalu menuntun hidup kami. Kami telah berdoa dan alaskan doa ini serta mohon berkat atas kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya mohon maaf oleh karena pekabaran beberapa hari tidak sempat dibawakan oleh karena ada gangguan teknis. Biarlah kiranya mulai hari ini kembali seterusnya firman Tuhan dapat dikumandangkan jadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Amin.